Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu kelas 12 IPA. Apa kabarnya kamu hari ini? Ibu harap semua masih tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lagi tidak mengerjakan kuis. Ya nak ya. Oke, sekarang kita akan memasuki materi pelajaran kita yang baru. Kelanjutan dari materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2, back cross, test cross. Hari ini kita akan belajar tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel ini ada 5 macam yang kita pelajari hari ini, yaitu atavisme, polimeri, dan kriptomeri. Nanti ada epistasis, hipostasis, dan gen-gen komplementer. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas atavisme, polimeri, dan kriptomeri. Nah, kamu masih ingat salah satu cabang ilmu biologi yang harus kamu ketahui adalah genetika. Apa itu kemarin genetika? Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Jangan sampai lupa. Nah, dalam genetika kamu mempelajari segala hal mengenai gen, pewarisan sifat, dan berbagai materi genetik. Salah satu yang kamu ketahui dan kamu temui ketika belajar mengenai genetika, seperti pada pertemuan kita minggu yang lalu, yaitu hukum Mendel. Nah, ini kita akan belajar tentang atavisme, polimeri, dan kriptomeri sebagai salah satu jenis penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, hukum Mendel yang diciptakan oleh Gregor Johann Mendel membahas mengenai pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya yang memiliki suatu pola, di mana hukum Mendel terbagi menjadi 2. Masih ingat nak yang minggu yang lalu? Yaitu hukum Mendel 1 disebut dengan hukum segregasi bebas, dan hukum Mendel 2 disebut dengan hukum asortasi bebas atau penggabungan. Namun ada beberapa kasus dari persilangan gen yang tidak menghasilkan fenotip yang sesuai dengan kedua hukum Mendel tersebut, di mana rasio fenotip tersebut menyimpang dari yang ditetapkan oleh hukum Mendel. Tetapi bukan berarti rasio ini bukan bagian dari hukum Mendel. Hanya hasil dari rasio ini disebut penyimpangan semu hukum Mendel. Salah satu contohnya yaitu atavisme yang akan kita bahas hari ini, polimeri, dan kriptomeri. Nah, atavisme adalah interaksi dari beberapa gen yang menyebabkan munculnya suatu sifat yang berbeda dengan karakter induknya. Atavisme ini pertama sekali ditemukan oleh Bateson dan Punnett, di mana interaksi antar gen-gen yang menentukan bentuk dari pial jengger ayam, di mana hasil temuan karakter pial jengger ayam tidak hanya diatur oleh satu gen, tetapi 2 gen yang berinteraksi. Penyimpangan yang terjadi pada atavisme adalah bukan mengenai rasio fenotip F2, melainkan munculnya sifat baru pada pial ayam walnut dan single, di mana tiap jengger walnut merupakan hasil interaksi dari 2 gen dominan yang berdiri sendiri. Tipe jengger single merupakan hasil interaksi 2 gen resesif. Nah, atavisme ini tadi ditemukan oleh William Bateson dan R.C. Punnett, di mana mereka menemukan 4 macam bentuk jengger ayam. Kamu perhatikan di sini gambarnya 4 jenis jengger ayam. Nah, yang pertama itu ada bentuknya P atau disebut dengan biji, ya. Nah, genotipnya ini R kecil, P besar, P besar. Bisa juga R kecil, P besar, P kecil. Nah, ada bentuk rose atau mawar. R besar, P kecil, P kecil.
atau R besar R kecil P kecil P kecil. Nah, ini harus kamu ingat ya nak, genotipnya. Nah, ada yang disebut dengan bentuk walnut atau supel. Ini genotipnya R besar P besar P besar, atau R besar R kecil P besar P kecil, R besar P besar P kecil. Pokoknya kalau walnut atau sumpel itu genotipnya ketemu R besar dan P besar. Oke. Nah, yang keempat bentuknya tunggal. Ya, bilah tunggal atau single. Nah, bilah tunggal atau single ini genotipnya semua yang resesif. R kecil P kecil P kecil. Oke. Nah, ini dia gambarnya dan tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, bentuk dari jengger ayam tidak hanya diatur oleh satu gen, melainkan interaksi dari dua gen. Persilangan ayam yang memiliki jengger rose, perhatikan sudah ditentukan genotipnya R besar P kecil P kecil, dengan ayam berjengger P, genotipnya R kecil P besar P besar, akan menghasilkan keturunan F1 100% berjengger walnut. R besar R kecil P besar P kecil. Nah, jadi hasil perkawinan sesama F2 akan menghasilkan keturunan F2 dengan perbandingan fenotip walnut, rose, P single 9:3:3:1. Nah, ini hasil perkawinan sesama F1 ya nak, R besar R kecil P besar P kecil. Maka keturunan keduanya didapatkanlah walnut banding rose banding P banding single 9:3:1. Nah, sebenarnya 9:3:1 ini kan rasio fenotip daripada dihibrid atau hukum Mendel yang kedua. Tetapi kenapa di sini dikatakan penyimpangan semu hukum Mendel? Karena munculnya sifat yang baru dari perkawinan antara ayam rose dengan ayam P, muncul anaknya walnut dan single. Itulah makanya dikatakan dia penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kamu perhatikan ini diagram perkawinannya. Perhatikan pelan-pelan ya, biar Ibu jelaskan. Oke, nah perhatikan gambarnya. Genotip tadi R besar P kecil P kecil. Fenotipnya rose. Ingat, fenotip adalah sifat yang kelihatan. Genotip sifat yang tidak kelihatan. Nah, yang jantannya R kecil P besar P besar. Fenotipnya P. Gametnya R besar homozigot, cukup turunkan 1 R-nya. P kecil homozigot, turunkan 1 genotipnya. Maka gametnya R besar P kecil. Itu untuk betina. Yang jantan R kecil homozigot resesif, turunkan hanya 1. P besar homozigot dominan P besar, turunkan hanya 1. Maka dikawinkan R besar R kecil P besar. Anaknya R besar R kecil P besar P kecil. Kalau ketemu R besar dan P besar, tadi sudah Ibu bilang fenotipnya adalah walnut. Nah, oke. Jadi genotip yang kedua, kita kawinkanlah F1 disilangkan dengan F1. Berarti walnut disilangkan dengan walnut. Maka gametnya kalau R besar R kecil P besar P kecil, maka gametnya akan menjadi 4. Cara mencari jumlah macam gamet 2 pangkat N. N adalah sifat beda. Maka sifat bedanya 2 pangkat 2 jadi 4 lah gametnya. Nah, masukkanlah ke-4 gamet itu ke dalam papan catur. Maka dapatlah dia hasilnya perkawinannya yang di kotak.
R besar P besar dikawinkan dengan R besar P besar. Maka anaknya R besar P besar P besar. Nah, perhatikanlah diagramnya pada papan catur itu sampai 16 keturunan. Oke, perhatikan pelan-pelan. Nah, jadi penyimpangan yang terjadi dalam atavisme ini munculnya sifat yang baru, di mana tiap jengger walnut merupakan hasil interaksi dari dua gen yang berdiri sendiri. Sedangkan tipe jengger single merupakan hasil interaksi dua gen yang resesif. Nah, ini contoh persilangan ayam berjengger gerigi dengan ayam berjengger biji. Oke. Nah, perhatikan pelan-pelan diagramnya. Nah, ya. Nah, sekarang kita masuk ke kriptomeri. Nah, ini yang kedua, kriptomeri salah satu penyimpangan dari hukum Mendel, yaitu kriptos, artinya tersembunyi. Jadi artinya sifat dominan yang hanya akan muncul jika hadir bersama dengan gen dominan lainnya. Peristiwa kriptomeri ini pertama kali diamati oleh Correns pada saat dia melihat perbandingan persilangan bunga Linaria marocana dari galur alaminya, yaitu warna merah dan putih, di mana kriptomeri adalah peristiwa di mana munculnya sifat atau karakter jika bersama-sama dengan gen yang dominan. Jika gen dominan berdiri sendiri, maka karakternya akan tersembunyi. Makanya disebut dengan kriptos. Ya. Jadi kriptomeri pertama kali ditemukan oleh Correns, di mana interaksi antar gen-gen dominan akan menimbulkan karakter yang baru. Hasil temuan persilangan antara bunga Linaria marocana merah dengan putih dihasilkan F1 seluruhnya berwarna ungu, di mana hasil F1 ini disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan rasio fenotip pada F2 ungu banding merah banding putih adalah 9:3:4. Setelah dilakukan penelitian, warna bunga merah ini disebabkan adanya antosianin, yaitu suatu pigmen yang berada dalam bunga. Bunga merah diidentifikasi sebagai bunga yang tidak memiliki antosianin. Dari penelitian lebih jauh, ternyata warna merah disebabkan oleh antosianin yang hadir dalam kondisi sel yang asam, dan jika hadir dalam kondisi basah akan dihasilkan bunga berwarna ungu. Jadi bunga tanpa antosianin akan tetap berwarna putih jika hadir dalam kondisi asam maupun basah. Bunga merah ini bersifat dominan terhadap bunga putih yang tidak berantosianin. Jadi jika kita misalkan bunga dengan antosianin adalah A, dan bunga tanpa A besar, dan bunga tanpa antosianin adalah A kecil. Sedangkan pengendali sifat sitoplasma basah adalah B besar, dan pengendali sitoplasma bersuasana asam adalah B kecil. Jadi perhatikan, persilangan antara bunga putih dengan bunga merah hingga dihasilkan keturunan kedua adalah sebagai berikut. Perhatikan contoh perkawinannya. Di mana kamu perhatikan di sini perkawinan kriptomeri. Yang jantan bunga merah genotipnya A besar, B kecil, B kecil. Yang betina putih genotipnya A kecil, B besar, B besar. Maka gametnya A besar, B kecil. Yang betina A kecil, B besar. F1-nya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, P2 sama dengan F1 disilangkan dengan F1. A besar, A kecil, B besar, B kecil dikawinkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Maka gametnya ada 4. A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Demikian juga yang betina. Maka dimasukkanlah dia ke dalam papan catur. Nah, kalau ketemu
di genotip itu ada A besar dan B besar, maka akan muncul fenotipnya ungu. Oke, karena ketemu yang sama-sama dominan. Nah, tetapi kalau hanya A yang ketemu, A besar, ketemu dengan B kecil, maka dia akan berwarna merah. Jadi kalau hanya B yang besar, A-nya kecil, maka dia akan berwarna putih. Sehingga rasio fenotip dari perkawinan Cryptomeri 9 ungu, 3 merah, 4 putih. Oke. Nah, ini dia contoh perkawinannya yang kedua. Kamu perhatikan pelan-pelan enak ya, sama dengan yang tadi. Ya. Jadi berdasarkan persilangan tersebut, sifat yang tersembunyi adalah warna ungu muncul karena adanya gen dominan yang berinteraksi, sama-sama ketemu gen yang dominan. Gen yang dominan ingat yang dilambangkan dengan huruf besar. Oke, nah yang ketiga tadi penyimpangan semu hukum Mendel yang kita pelajari yaitu polimeri. Nah, polimeri ini artinya banyak. Poli banyak kan, meri sifat. Nah, polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif, saling menambah. Di mana polimeri terjadi akibat adanya interaksi antara dua gen atau lebih. Sehingga disebut juga dengan gen ganda. Peristiwa polimeri ini mirip dengan persilangan di hibrid dominan tidak penuh atau disebut dengan intermediate. Hasil temuan daripada polimeri yaitu biji gandum berwarna merah disilangkan dengan gandum berwarna putih, menghasilkan variasi warna gandum yang sangat beragam. Kenapa? Karena dia tergantung kepada berapa banyak gen yang dominan. Ya. Nah, ini contoh persilangannya pada polimeri. Gandum berwarna merah gelap dikawinkan dengan gandum yang berwarna putih. Nah, perhatikan yang berwarna merah gelap semuanya huruf besar. M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar. Yang putih M1, M1 kecil, M2, M2 kecil. Maka F1-nya M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil. Maka dia akan muncul merah sedang. Maka parental yang kedua yaitu M1 besar, M1 kecil, M2 besar, M2 kecil dikawinkan dengan sesamanya. Maka akan ditemukanlah gametnya M1, M2 besar, M1, M2 kecil, M1 kecil, M2 besar. Ya, M1 kecil, M2 kecil. Nah, masukkanlah itu ke dalam papan catur. Lihat ibu buat di sini, yang sebelah kiri yang betina, kanan jantan. Maka dikawinkanlah dia, masukkan ke dalam papan catur. Maka akan dihasilkan rasio fenotipnya 15 merah, 1 putih. Nah, jadi kekuatan merah itu tergantung berapa jumlah M besarnya. Kalau semua besar maka dia merah gelap. Kalau 3 M-nya besar, merah. Kalau hanya 2 M besar, merah sedang. Kalau hanya 1 M besar, merah muda. Jadi, mulai dari M besarnya 4, 3, 2, 1, semuanya itu masuk ke dalam kategori merah. Nah, perhatikan. Jadi merah tua ada 1. Merah agak tua ada 4. Merah muda ada 6. Merah pudar ada 4. Jadi dijumlahkan semua yang ada nuansa merahnya ada 15. Jadi yang putih hanya 1. Nah, jadi berdasarkan persilangan di atas
Terbentuknya gradiasi warna biji gandum disebabkan banyaknya atau sedikitnya akumulasi gen-gen dominan, sehingga rasio fenotip polimeri adalah merah banding putih 15:1. Nah, jadi kamu harus ingat rasio fenotip dari atavisme tadi 9331. 9 walnut, 3 rose, 3 pea, 1 single atau biji. Kriptomeri tadi 9 ungu, 3 merah, 4 putih. Polimeri merah banding putih 15:1. Oke, sampai sini pertemuan kita. Kita lanjutkan minggu depan. Penyimpangan semu hukum Mendel tentang epistasis, hipostasis, dan komplementer. Oke, Ibu harapkan kamu tetap semangat belajar. Kerjakan kuis yang akan Ibu tampilkan setelah ini. Dan tugasnya tulis di buku PR. Fotokan, kirimkan kepada Fani ya. Oke, selamat belajar, sukses selalu.